Shalom. Hari ini saya akan berbicara tentang iman yang mengalahkan kekhawatiran. Bukan kekhawatiran yang mengalahkan iman. Hari-hari ini kita melihat bahwa dunia selalu menyampaikan berita-berita yang mencemaskan, yang membuat kita takut, membuat kita khawatir dalam menghadapi hari depan kita. Bahkan orang percaya pun juga tidak akan pernah luput dari semuanya ini. Nah, sebagai orang yang percaya, apakah sikap kita dalam menghadapi situasi tersebut? Apakah kita akan menjadi orang yang takut, menjadi khawatir? Ya sudahlah, lebih baik saya mati saja dari saya hidup, tapi pada akhirnya saya terus menuai berbagai penderitaan, ketakutan dan lain sebagainya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, di situ ada 3 hal bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran itu sehingga kita menjadi pemenang. Hal pertama dalam ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Hal pertama adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus berserah penuh kepada Dia. Ketika kita berserah, angkat tangan menyerah, maka Tuhan yang penuh kuasa akan turun tangan dan menolong saudara dan saya. Ketika kita merasa mampu, merasa hebat, merasa bisa, merasa kuat, maka itu akan membatasi tangan Tuhan bekerja, sehingga kita tidak lagi melihat pertolongan, tidak lagi melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Tuhan memelihara engkau. Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik yang harus diperbuatnya bagi saudara, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Karena itu, biarlah kita senantiasa belajar berserah. Karena dari situlah kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Hal kedua adalah dalam ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Harus sadar dan berjaga-jaga. Ada begitu banyak orang yang tidak hidup dalam kesadaran bahwa sesungguhnya hidup yang sedang dijalaninya itu sementara berada di dalam medan peperangan, dalam medan pertempuran. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Setiap hari saudara dan saya adalah pribadi yang selalu diincar oleh iblis. Iblis katakan, oke, silakan engkau ke gereja, engkau silakan melakukan tugas pelayananmu, engkau boleh berbakti kepada Tuhanmu, tapi aku juga akan menaruh kekhawatiran dalam dirimu. Sehingga walaupun engkau begitu setia melakukan tugas pelayanan dan beribadah, tapi engkau selalu hidup dalam kekhawatiran, maka aku akan menjadi pemenangnya. Jadi harus selalu hidup dalam kesadaran bahwa sungguhnya kita sedang berada dalam tempat bahaya dan kita harus mempersenjatai diri kita sehingga kita menjadi orang yang menang. Hal ketiga dalam ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hal ketiga lah, kita harus lawan dengan iman yang teguh. Bukan lagi melawan dengan kehebatan kita, harus lawan dengan iman yang teguh. Pada suatu ketika Yesus berjalan di atas air dan Petrus melihatnya. Petrus katakan, Tuhan, aku juga mau berjalan di atas air sama seperti engkau. Dan Tuhan katakan, oke, silakan. Dan ketika Petrus berjalan di atas air, dia takut, dia khawatir, akhirnya tenggelam. Begitupun juga dalam hidup saudara dan saya. Ketika ketakutan, kekhawatiran menjadi penguasa dalam hidup kita, menjadi tuan dalam hidup kita, maka itu akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Karena itu, coba koreksi bagaimana iman saudara saat ini. Apakah imanmu tetap berdiri kokoh atau mulai goyah dan sampai pada hancur? Sebab itu, hadapi masa depan dengan penuh pengharapan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Dan kita akan terus melihat pertolongan demi pertolongan terjadi dalam hidup kita sekalian. Haleluya, Tuhan memberkati.